Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, bicara 10 malam terakhir yang benar-benar berada di pelupuk mata kita, dan mungkin sebagian kita mengikuti dan mendengar kajian ini di saat ia sudah berada di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tidak bisa dipisahkan dengan doa, hadirin sekalian. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dianjurkan memperbanyak doa di 10 malam ini. Doakan semuanya, doakan kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan inilah syiarnya orang-orang soleh. Syiarnya orang-orang soleh itu memperbanyak doa di 10 malam terakhir. Lalu beliau juga mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah syiarnya al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, dengan sifat-sifatnya yang begitu tinggi dan agung, itu akan memperbanyak doa di 10 malam terakhir. Orang-orang yang mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengijabah doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku ini dekat, aku kabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya bahwa tidaklah seorang hamba berdoa tanpa ada unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, tanpa ada unsur kezoliman, kecuali Allah akan kabulkan, pasti Allah akan kabulkan dengan satu dari 3 cara. Orang-orang yang mengenal Rabbul Alamin, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan memperbanyak doa di 10 malam terakhir. Hanya orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengenal Rabbnya, orang-orang yang tidak mengenal Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, yang benar-benar hemat dalam berdoa, yang lupa dalam berdoa, bahkan pelit dan bakhil dalam berdoa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, 10 malam ini adalah waktunya berdoa. Bahkan sebagian ulama klasik kita itu lebih suka berdoa dibanding amalan-amalan lain di malam-malam ini. Walaupun itu pilihan ijtihad mereka masing-masing, tapi dia menunjukkan bahwa doa adalah hal yang tidak boleh dilewatkan di malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, sampai malam terakhir sebelum kita masuk ke bulan Syawal. Insyaallah ta'ala ini waktunya berdoa, ini waktunya bermunajat, ini waktunya memperbanyak Rabbik firli, Rabbik firli. Ini waktunya benar-benar kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Dan berbicara tentang doa, tentu saja kita tidak boleh melewatkan doa yang lahir dari pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ibunda kita Aisyah, seorang wanita yang sangat cerdas, wanita yang sangat semangat dalam beramal, wanita yang sangat banyak berdoa, itu bertanya kepada Rasul dan suami beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil suaminya dengan panggilan yang begitu luar biasa, penuh penghormatan, penuh kemuliaan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah,
Jika saja suatu malam aku tahu bahwa ini malam Lailatul Qadar, maka apa doa yang mesti aku ucapkan? Apa doa yang mesti aku panjatkan? Maka Nabi kita SAW menyampaikan kepada istri beliau, "Quli, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, maafkanlah diriku, hapuskanlah dosa-dosaku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi. Hadirin yang Allah muliakan, semua kita mengetahui bahwa Aisyah adalah, atau setelah Khadijah wafat, Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan Aisyah. Enggak, dari laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ayah dan anak ini adalah sosok-sosok yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka mungkinkah tips yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang sangat beliau cintai adalah tips yang biasa-biasa saja? Mungkinkah kunci yang diberikan oleh suami kepada istri yang sangat dicintainya adalah kunci yang biasa-biasa saja? Jawabannya enggak. Ini adalah tips yang sangat spesial. Ini doa yang sangat luar biasa. Hanya mungkin sebagian kita nggak ngerti apa isi doa tersebut, maka dianggap terlalu singkat, terlalu pendek. Lalu ada yang komentar, cuman gitu aja, kan malam panjang Pak Ustadz. Iya, kita nggak ngerti tentang kandungan ini, kita nggak paham tentang maknanya. Aisyah ketika dikasih doa ini, itu diam, hadirin, nggak meremehkan, karena belum mengerti apa tips yang disampaikan oleh suami beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah mengerti kandungannya, apa pesan yang dibawa, apa misi yang ada di dalam doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha pemaaf, maha afu dan mencintai al-afu, maka maafkan dan ampunilah dosa-dosaku. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, sebelum kita benar-benar berjumpa dengan 10 malam tersebut, atau ketika kita mengikuti kajian ini di saat kita sudah berada di 10 malam itu, maka nggak ada jalan lain kecuali meresapi doa ini, memahami maknanya, mentadaburinya. Karena sekali lagi, setiap doa itu tidak akan punya power yang kuat kalau kita baca tanpa pentadaburan, kalau kita baca hanya dengan lisan, sefasih apapun lisan bahasa Arab kita. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah sama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Allah nggak terima, Allah nggak ijabah, Allah nggak akan kabulkan doa yang dipanjatkan hanya bermodalkan amin saja tanpa ada peresapan di dalam hati. Allah nggak akan terima doa yang hanya bermodalkan lisan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa ada penghayatan di dalam hati. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita butuh terhadap doa ini, dan ini adalah resep dari seorang suami, seorang nabi, seorang rasul kepada istri yang paling beliau cintai pada saat itu. Gak mungkin resepnya biasa, gak mungkin resepnya standar-standar aja. Dan resep ini diberikan di malam-malam terbaik. Resep ini digunakan untuk menit-menit terbaik, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, dimensi waktu yang hanya bisa disaingi oleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata para ulama. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan.
Dan hadirin, tahukah kita bahwa memang ini resep yang sangat luar biasa. Ini resep yang sangat luar biasa, cuman kita nggak paham maknanya. Oleh karena itu, marilah kita minta pertolongan kepada Allah. Kita bahas sedikit makna dari doa ini. Allahumma innaka afuwun. Apa makna afuwun, hadirin? Afuwun itu dari kata al-afu. Al-afu dalam bahasa Arab itu bermakna taroka, yatruku, yaitu meninggalkan. Al-afu itu dalam bahasa Arab bermakna taroka, yatruku. Adapun afuwun, Allahumma innaka afuwun, artinya yang banyak memberikan al-afu, yang banyak memberikan al-afu. Lalu apa makna al-afu secara istilah? Al-afu secara istilah adalah yang meninggalkan atau yang membiarkan kita tanpa menghukum dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi dia meninggalkan kita bebas dan tidak menghukum dosa-dosa kita. Itu al-afu. Makanya Al-Imam Khalil bin Ahmad, salah satu nama besar dalam ilmu bahasa Arab, beliau mengatakan begini, kullu man istahaqqa uqubatan, setiap orang yang berhak dihukum, yang berhak mendapatkan hukuman karena kesalahannya, karena dosanya, karena kekeliruannya, karena blundernya, fataroktahu, lalu engkau tinggalkan dia tanpa menghukumnya, engkau biarkan dia tanpa menghukumnya, fataroktahu walam tu'aqibhu alaiha, engkau tinggalkan dia, engkau biarkan dia tanpa engkau menghukumnya atas kesalahan-kesalahan dia tersebut, faqad afauta anhu afwa, maka engkau baru saja bersikap afu kepada dia, baru saja bersikap afu kepada dia. Makanya afu artinya meninggalkan, maksudnya meninggalkan dia tanpa dihukum, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, kata Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad, nama besar, ini nama besar, ini orang jagonya luar biasa dalam masalah kata bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab. Belum menjelaskan makna al-afu. Jika seseorang berhak dihukum karena kesalahan, karena kekhilafan, karena blunder, karena kekeliruan, lalu Anda tinggalkan dia tanpa menghukumnya, Anda nggak hukum kesalahannya, Anda biarkan, Anda maafkan, maka Anda baru saja bersikap al-afu kepada dia. Jadi kita nggak tertarik untuk membalas dia, kita biarkan dia bebas. Jadi kalau kita sering dengar, oke, saya maafkan, saya sudah maafkan dia lah, tapi biarkan proses hukum tetap berjalan, maka itu bukan al-afu. Karena ada sisi kita ingin tetap menghukum dia. Kalau al-afu enggak, Pak, kita tinggalkan dia biar dia tidak dihukum, biar dia nggak dihukum, itu al-afu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Jarir ketika menjelaskan tafsir surat An-Nisa ayat 43, innallaha kana afuwa, sesungguhnya Allah maha al-afu, artinya Allah senantiasa membiarkan dan membiarkan, atau Allah senantiasa membiarkan hamba-hambanya dengan tidak menghukumnya atas dosa-dosa hamba-hamba tersebut selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Ala kathirin minha ma lam yusyriku, atas banyaknya dosa-dosanya selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan al-afu itu artinya membiarkan hamba-hambanya
dengan tidak menghukumnya dan tidak menghukumnya dan tidak membuat dampak negatif dari dosa-dosanya. Itu al-afu. Itu al-afu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika kita membaca Allahumma innaka afuun, ya Allah, innaka afuun, engkau yang maha al-afu. Selalu ingat makna ini. Selalu ingat makna ini. Engkau yang maha al-afu. Selalu ingat bahwa kita adalah pendosa, hadirin. Karena kembali lagi kepada ucapan Khalil bin Ahmad, kullu man istahaqqa uqubatan. Kata al-afu itu untuk orang yang punya dosa, punya kesalahan dan berhak untuk dihukum. Berhak untuk dihukum. Tapi ditinggalkan, dibiarkan dan tidak dihukum. Maka itu adalah al-afu. Itu adalah al-afu. Dan kita ketika di malam-malam ini diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk membaca Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau yang maha al-afu, yang maha meninggalkan dosa tanpa menghukumnya. Maka tanamkan pada diri kita di malam-malam ini, hadirin, bahwa kita adalah seorang pendosa. Karena kalau kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa dengan merasa suci, merasa bersih, merasa jadi orang baik, merasa jadi orang bertakwa, gak cocok. Sebagaimana dijelaskan Al-Khalil bin Ahmad, al-afu baru cocok kepada orang yang berhak untuk dihukum, berhak untuk mendapatkan musibah karena dosa-dosanya, berhak untuk mendapatkan masalah dalam rumah tangganya karena dosa-dosanya, berhak mendapatkan masalah dalam bisnisnya karena dosa-dosanya, berhak mendapatkan masalah dalam keluarganya gara-gara dosa-dosanya. Itu al-afu. Maka beribadahlah di 10 malam hari ini. Beribadahlah dengan merasa diri sebagai pendosa, jemaah. Bukan beribadah seperti atau merasa diri sebagai orang suci, orang yang bersih dari dosa, orang yang paling bertakwa sedunia. Nggak cocok. Dan kalau seorang Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, ibunda kita, diajarkan doa ini, lalu bagaimana dengan kita? Pantaskah kita pongah di 10 malam ini? Pantaskah kita sombong di malam ini? Pantaskah kita ujub dengan bacaan Quran kita, dengan sholat tarawih kita, dengan tahajud kita mungkin 1 juz atau setengah juz atau mungkin 2 juz? Gak pantas. Lalu kita bangga-banggakan. Berarti Anda nggak paham Allahumma innaka afuun. Orang-orang yang mengerti Allahumma innaka afuun itu tahu diri. Ketika ia baca Allahumma innaka afuun, yang dia ingat dosa-dosanya dan dia pantas dihukum, pantas dihukum. Sangat pantas dihukum. Tapi karena dia punya Rabb yang Maha Pengampun, maka dia masih bisa sujud pada saat itu. Dia masih bisa ruku pada saat itu. Adapun kalau dari sisi dosa dan kesalahan, pantas dia pantas dilenyapkan, hadirin. Pantas. Bukankah itu yang Allah berfirmankan dalam surat An-Nahl ayat 61? Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau saja, kata, dan kalau saja Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satupun makhluk yang melata. Dihabisi semuanya. Gak bisa kita merasakan malam ke-21, gak bisa kita merasakan malam ke-22, gak bisa kita sholat tarawih malam ke-3. Kita udah mungkin dilumpuhkan di malam 21, gak bisa sujud, gak bisa ruku, gak bisa. Allah katakan kalau Allah hukum,
Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Selesai, semua yang melata habis. Maka tahu dirilah ketika kita mengucap Allahumma innaka afun. Setiap kita, ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afun, atau ketika imam salat tarawih dan witir kita, ketika aku membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna, tanamkan diri kita bahwa kita pendosa. Ingat dosa-dosa kita. Ingat pada saat kita nggak sholat, ada berapa tahun kita biarkan hari-hari itu tanpa ada sholat subuh, tanpa sholat zuhur, tanpa sholat asar, tanpa sholat maghrib, tanpa sholat isya. Emangnya gampang jamaah? Ibnu Qayyim mengatakan dosa sekali nggak sholat wajib lebih parah daripada zina. Ingat pada saat kita melakukan kesyirikan, ketika kita lebih cinta kepada makhluk, ketika kita berharap kepada manusia, hati kita tergantung sama manusia, bukan tergantung sama Allah. Ibu-ibu sekalian, ketika kita Allahumma innaka afun, ingatlah ketika kita berjalan dengan pedenya tanpa menutup aurat kita, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Allahumma innaka afun. Tahu dirilah kita ketika kita beribadah di malam-malam ini. Beribadahlah layaknya seorang pendosa yang butuh ampunan Robnya, jamaah sekalian. Yang butuh ampunan Robnya. Makanya kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beribadahlah di Ramadan sebagai orang yang butuh. Sebagai orang yang butuh. Orang yang butuh gimana? Dia akan jemput bola, dia akan kejar, dia akan habis-habisan, dia akan minta, dia nggak akan santai, dia nggak akan rebahan dan seterusnya, dia akan minta. Pernah lihat seorang menjual misalnya motor atau mobil, butuh sama calon pembelinya, dikejar. Kapan Bapak ke dealer kami? Oh no, saya nggak ada waktu. Atau saya yang datang ke tempat Bapak. Oh saya lagi nggak di kantor, saya lagi meeting. Bisa saya tunggu di lobi tempat Bapak meeting? Dikejar. Itu orang butuh. Orang butuh tuh begitu hadir. Maka ibadahlah di hari ke-21 atau di malam 21, malam ke-22, malam ke-3 seperti orang yang butuh. Allahumma innaka afun. Kita pendosa. Kita pantas dihukum sama Allah. Kita pendosa dan kita pantas diberikan musibah oleh Allah. Karena itulah al-afu. Kalau ini makna yang ditanamkan ke dalam jiwanya Aisyah radhiyallahu anha di 10 malam ini, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hadirin Allah muliakan. Beribadah dalam kondisi hina, merendah. Tapi bukan putus asa. Bukan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Rob yang maha al-afu. Kita punya Rob yang mencintai al-afu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Engkau menyukai al-afu. Engkau suka membiar atau tidak menghukum hambanya dan memaafkan hamba-hambamu. Bukankah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang zalim, yang dosa, yang bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah menghapuskan seluruh dosa jika kalian bertaubat, jika kalian kembali kepada Allah, jika kalian minta maaf. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah ini keyakinan kita? Makanya kata para ulama, Allah memiliki nama Al-Afu yang memiliki sifat ampunan yang sangat sempurna,
yang berapapun dosa hamba-hambanya dengan mudah Allah ampuni, karena Allah suka mengampuni. Allah suka mengampuni. Allah suka membiarkan kita tanpa dihukum karena dosa-dosa kita, padahal kita berhak dihukum. Allah suka memaafkan. Apalagi kata para ulama, jika hamba-hambanya tersebut itu berusaha mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba-hambanya tersebut beristighfar, apalagi jika hamba-hamba tersebut di 10 malam ini berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi jika hamba-hamba tersebut di malam-malam ini salat tahajud, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, Allah sangat suka dalam mengampuni mereka. Allah nggak berat dalam mengampuni kita. Allah nggak setengah hati, kalau bahasa kita untuk manusia, nggak setengah-setengah dalam mengampuni. Allah suka yuhibbu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Hal yang digemari, hadirin. Beda dengan kita yang pendendam, beda dengan kita yang baperan, beda dengan kita yang sulit memaafkan kesalahan orang. Rabb kita nggak demikian. Rabb kita nggak demikian. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, yang zalim, yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Pernahkah kita gitukan orang ketika ada orang salah sama kita, ketika ada orang yang melakukan kekeliruan besar terhadap kita, yang merugikan harta kita, yang merugikan uang kita? Pernah kita bilang sama dia, jangan berkecil hati mas, jangan putus asa, tenang aja. Allahu Akbar. Atau kita tuntut dia, kita suruh dia ganti rugi, atau kita bilang saya nggak pernah halalkan anda. Ada mana? Siapa di antara kita ketika tahu bahwa selama ini kita diomongin dia, digibahi, bahkan difitnah, kita datangi, jangan putus asa mbak, atau jangan putus asa mbak, minta tenang aja, jangan khawatir. Oh, ini hamba maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rabbul Alamin. Setiap hari maksiat, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, ketika kita menjalani malam-malam ini dengan perasaan layaknya seorang pendosa, dengan perasaan hina, rendah, bukan berarti kita putus asa di malam-malam ini. Justru sebaliknya. Makanya Nabi mengatakan, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada harapan di malam-malam ini, ada harapan di dalam doa ini, ada harapan ketika kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada harapan, karena walaupun kita pantas dihukum, kita pantas kena musibah, kita pantas kena penyakit yang mematikan, kita pantas untuk mendapatkan masalah rumah tangga yang gak ada solusinya, kita pantas mendapatkan masalah keluarga yang buat kita berantakan, tapi kita punya Rob, yang Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Rob ini mencintai ampunan, senang sekali memaafkan kita. Allahu Akbar. Rob yang mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rob yang mengatakan rahmatku mengalahkan murkaku. Rob yang melalui lisan nabinya mengatakan kalau kita benar-benar menghidupkan malam-malam ini dengan yakin sama Allah, dengan optimis dan punya harapan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa kita pada saat kita nggak sholat. Allah akan ampuni dosa kita pada saat kita berzina. Allah akan ampuni dosa kita pada saat kita membuka aurat. Allah akan ampuni dosa-dosa kita pada saat kita melakukan dosa-dosa yang keji, saat kita melakukan kesyirikan, asal kita tobat-tobat dan nasuha. Allah akan ampuni. Maka bacalah doa ini dengan harapan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Bahkan sebagian ulama mengatakan bedanya al-afu sama
Istighfar adalah istighfar berasal dari sitar, menutup. Kalau ini meninggalkan. Dan dari banyak sisi meninggalkan lebih afdol. Kan udah nggak ada, udah ditinggalin. Kalau ditutup mungkin masih kita bawa. Kita ninggalin handphone di masjid, berarti pada saat kita udah nggak pegang handphone lagi. Nggak, handphone itu nggak bersama kita. Tapi kalau kita masih tutup handphone tersebut, bisa jadi masih ada di tas kita. Maka maksimalkan doa ini, hadirin. Minta sama Allah, ngemis sama Allah. Ini malam-malam terbaik. Allah katakan tentang Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu malam keselamatan sampai subuh. Malam keselamatan, bukan malam keputusasaan. Malam keselamatan, bukan malam keterpurukan. Malam keselamatan. Maka semangatlah dalam tarawih, semangatlah dalam tahajud, semangatlah ketika kita sujud baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memang betul kita pantas dapatkan hal tersebut. Tapi kita punya harapan karena kita meminta kepada Rabb yang bukan hanya menjanjikan ampunan, tapi suka sekali mengampuni kita. Suka sekali mengampuni kita. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu kata para ulama, di malam-malam ini lanjutkan langkah kita dengan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada saat kita baca doa ini, kita membaca innaka afuwun tuhibbul afwa, menyukai ampunan dan pemaafan. Maka kata para ulama, maafkan saudara kita. Makanya Allah puji orang-orang yang suka memaafkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134, yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Al-afu, memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu, di baris ketiga, dan apabila kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bukankah di Ramadan ini kita cari ketakwaan, hadirin? Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan Allah katakan maafkan, itu dekat dengan ketakwaan. Bukankah sebagaimana kita bisa menghukum orang tersebut, kita bisa marahin dia, kita bisa caci maki kita bisa caci maki dia, tapi kita ingat, kita pun juga berhak untuk kena hukuman itu dari Allah. Kita pun juga berhak mendapatkan musibah-musibah yang parahnya minta ampun. Bahkan kita layak untuk dimusnahkan, berarti layak dimusnahkan, layak kena penyakit, layak kena musibah. Maka tidak fair ketika kita tahu diri kita layak, lalu kita diampuni oleh Rabb kita, sedangkan ketika orang lain salah sama kita nggak maafkan dia, nggak layak. Makanya sebagaimana Anda ingin dimaafkan, maafkanlah orang. Sebagaimana kita ingin dimaafkan, maafkanlah orang. Bukankah al-jaza min jinsil amal? Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan memaafkan, dimaafkan. Oke, orang itu zalim, emang Anda nggak zalim? Dia udah kelewatan, emangnya Anda nggak kelewatan sama Rabb Anda? Dia sudah keterlaluan, emangnya kita nggak keterlaluan sama Rabb kita? Kita keterlaluan, hadirin. Allah kasih segala nikmat kita, berapa lama kita beribadah kepada Allah. Maka sebagaimana kita harap
diampuni Allah, padahal kita pantas dan layak untuk dihukum, maka maafkanlah kesalahan orang lain walaupun kita bisa menghukumnya. Al jaza bin jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Terakhir, hadirin, kenapa ampunan yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah? Kata Syekh Muhammad Mahmud Mukhtar Shinkiti, karena apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka seluruh bencana dalam hidup kita di dunia dan di akhirat terselamatkan, diampuni dan dihilangkan. Kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka seluruh bencana di dunia dan di akhirat Allah hapuskan. Tidak akan terjadi. Kita terselamatkan dari bencana-bencana tersebut. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau Anda punya banyak permintaan tapi waktu nggak cukup untuk menyebutkan satu demi satu permintaan tersebut, untuk mengemis satu demi satu permintaan tersebut, waktu nggak cukup, maka mintalah ampunan kepada Allah. Karena jika Allah ampuni kita, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW, oleh karena itu dalam hadis Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan Abu Bakar, salullah al-afwa wal-afiyah, mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal iman khairan minal afiyah. Karena tidak ada anugerah yang lebih baik setelah keyakinan yang diberikan kepada seorang hamba melebihi ampunan dan keselamatan. Jadi nggak ada anugerah yang lebih indah, yang lebih tinggi setelah keyakinan, setelah iman, kecuali ampunan dan keselamatan. Maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di 10 malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, untuk mencari Lailatul Qadar dengan segenap amal-amal yang kita perjuangkan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah melancarkan lisan kita, mengkhusyukkan hati kita ketika kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan tadabburilah doa ini. Doa ini sangat luar biasa. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Kita layak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini itu. Tapi kita punya Rabb yang Maha Pengampun, punya Rabb yang Maha Sayang sama kita, punya Rabb yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, punya Rabb yang berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan amarahku. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.